Humasi, 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 tingkat jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di podcast di Humasin, podcast resmi yang membahas seputar Untirta bersama saya, Gawin. Nah Sobat, jadi di podcast di Humasin kemarin, itu kan kita sudah membahas tentang KKM kebangsaan. Nah ternyata selain KKM tematik, KKM kebangsaan, Untirta juga memiliki KKN internasional. Apa sih KKN internasional ini? Nah, hari ini di episode kali ini kita akan kupas secara tuntas tentang KKN internasional bersama dua narasumber kita yang merupakan peserta dari program tersebut. Telah hadir bersama saya Mikdat dan juga Natasha. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebelum kita fokus ke topik hari ini, boleh dong teman-teman perkenalan diri dulu nih ke Sobat Jawara di rumah. Baik. Halo Sobat Jawara. Perkenalkan saya Muhammad Mikdat Asabid, biasa dipanggil Mikdat. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Metalurgi, angkatan 2021. Domisili saya di Cilegon. Oke, kalau Natasha gimana nih? Perkenalkan teman-teman, nama aku Natasha Aziza Abdullah. Aku dari Fakultas Hukum dan domisili aku sama kayak Mikdat dari Cilegon. Oke, berarti sama-sama semester 7 ya? Iya. Betul. Nah, tadi kan aku udah sempat mention nih tentang KKN internasional. Mungkin Sobat Jawara nih langsung muncul gitu pertanyaan, apa sih KKN internasional ini? Nah, mungkin Mikdat sama Natasha bisa dong jelasin tentang apa sih KKN internasional. Baik, izin jawab ya Kak. Untuk KKN internasional ini merupakan program yang diusung oleh seluruh PTN di wilayah Barat, yang dimana ada organisasinya Kak. Oh iya? Itu namanya BKS PTN wilayah Barat, ataupun Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Nasional wilayah Barat. Nah dari situ tentunya program tersebut memang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan Tridharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah adapun pesertanya sendiri itu terdapat pada seluruh PTN atau perguruan tinggi negeri di wilayah Barat. Dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang dari luar negeri. Oh iya. Betul, makanya itu dinamakan KKN internasional bersama BKS PTN Barat 2024. Oke, itu kan internasional ya, tadi sempat mention mahasiswa internasional. Iya, Kalau betul. boleh tahu itu dari kampus mana tuh? Kalau di kelompok kami sendiri itu ada 2 orang Malaysia Kak. Oh iya, Iya, itu dari University Science. Malaysia. Betul. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi kalau secara keseluruhan itu sebenarnya banyak Kak. Kayak ada dari negara Jerman, dari Thailand, dari Filipina, dari Kazakhstan. Kazakhstan, iya gitu. Oh iya ya, berarti dinamain internasional karena ada mahasiswa internasionalnya ya. Iya. Betul, ada peserta dari internasional ataupun dari luar negeri yang ikut program bareng kita. Seperti itu. Boleh tahu nggak alasan kalian memilih KKN internasional ini? Karena kan kita tahu ya, Untirta itu ada KKM tematik tuh, terus KKM kebangsaan juga. Nah apa sih alasan kalian milih join untuk KKN internasional? Siapa dulu? Boleh dulu, Natasha Oke. dulu. Kalau aku sendiri itu awalnya nggak tahu kalau ada kakak internasional karena ini juga pertama ya. Ini pertama banget dan itu dapat infonya dari grup angkatan dan diinfoin juga dari teman katanya ini ada KKN internasional gitu loh kata. Kayaknya benefitnya banyak deh gitu. Terus aku nggak tahu apa itu KKN internasional jadi aku cari tahu di internet. Ternyata emang belum banyak gitu info-info tentang itu dan akhirnya aku coba aja deh dulu gitu karena bisa jadi benefitnya lebih banyak dari KKN yang biasa gitu kan dan kebetulan aku juga belum KKM tematik ya di sini gitu jadi ya udah coba dulu gitu ya akhirnya lolos. Alhamdulillah ya, berarti infonya dari grup angkatan itu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, gimana sih
alur pendaftaran dari KKN internasional itu? Oke, baik, saya ingin menjelaskan ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak dari mahasiswa kita juga ya, dari teman-teman Untirta. Jadi untuk alur pendaftarannya ya, seperti itu. Itu sebenarnya kita ada G-formnya. Jadi itu infonya langsung dari LPPM. Itu kalian bisa follow juga IG-nya, itu ada lppm.untirta. Jadi nanti kita isi seperti biasa, isi G-form. Terus juga ada syarat-syarat yang dipenuhi juga. Jadi ya intinya alur pendaftarannya kita isi G-form dulu, terus sudah seleksi berkas, nanti kita juga akan ada sesi interview Kak. Interview seperti itu. Dan kemudian nanti sudah habis interview, kita tunggu pengumuman dan alhamdulillah kalau yang lolos ya lolos, yang tidak ya tidak, seperti itu. Oh, untuk pendaftarannya itu ada syarat-syarat berkasnya kan ya? Nah, itu apa Betul. aja? Nah, untuk berkas-berkasnya itu yang pertama pasti ada curriculum vitae atau CV ya, CV, dan juga selanjutnya juga ada sertifikat-sertifikat penghargaan seperti itu, Kak. Jika kalian berpengalaman dalam organisasi ataupun mendapatkan prestasi-prestasi, itu gak apa-apa dilampirkan. Dan juga jika kalian ada sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS ataupun DET, itu juga termasuk syarat pemberkasannya, seperti itu. Oh, gitu, berarti emang ada, maksudnya kalau ada sertifikat bahasa gitu justru menambah nilai plusnya ya gitu ya? Ya, betul, seperti itu. Oke. Nah, untuk lokasi KKN internasional kalian tuh di mana sih? Kebetulan secara keseluruhan itu ada di Pulau Samosir sendiri. Oh iya? Dia di Sumatera Utara, tapi kita ditempatin di Desa Lumban Suhi Toruan gitu. Nah, karena kita 5 orang, kalau KKN kebangsaan kan dibagi satu per tempat ya. Kalau kita dibagi 2 aja Kak gitu. Nah, yang satu di 3 orang di Desa Lumban Suhi Toruan, yang satunya lagi di Desa Ogung-Ogung ya. Betul. Ya, itu 2 orang teman kami. Oh ya, berarti di Sumatera apa tadi? Sumatera Utara. Medannya itu? Iya. Betul. di Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau tempatnya itu bisa milih nggak sih? Enggak ya? Enggak, itu disiapin sama panitia. Oh gitu. Tadi aku sempat dengar itu tuh baru pertama kali KKN internasional itu. Iya. Berarti baru banget sekarang gitu. Kira-kira menurut kalian nih ada nggak sih kesempatan di tahun-tahun berikutnya gitu? Program ini tuh bakalan sustain nggak? Ada. Karena kita juga dapat dari panitia itu tahun depan akan diadakan lagi gitu Kak. Oh, Cuman iya? untuk tempatnya itu kita belum tahu di mananya gitu. Mungkin nanti ada infonya dari LPPM gitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dipantengin terus. Oke. Tadi kan kata kakak banyak benefitnya nih. Ya. Boleh nggak sih dijabarin apa aja benefitnya? Oh boleh. Ini mau aku sendiri atau bareng-bareng? Boleh bareng-bareng juga? Oke, untuk benefit ya. Untuk benefitnya pasti kalian ya keluar pulau gitu ya. Dan itu full funded juga pastinya Oh, iya? dari kampus kita. Jadi yang pertama itu kita transport itu sudah ditanggung oleh kampus juga. PP kemarin kita naik pesawat juga itu ditanggung oleh kampus. Dan juga kita mendapatkan uang tambahan atau uang dana juga dari kampus sebesar 1,5 juta. Dan itu untuk dipakai untuk sebulan. Boleh dilanjut lagi? Itu benefit dari kampus. Kalau misalnya benefit dari programnya itu banyak banget. Kayak di sana kita tuh benar-benar ditanggung banget. Kayak mulai dari akomodasi atau perjalanan kita selama di sana gitu. Dan mungkin bisa dibilang kita enak banget ya, karena nginep di hotel waktu hari pertamanya. Iya betul. Jadi kami memang pas datang di sana itu udah disambut dengan hotel juga. Terus pas kemarin pulang juga itu sudah disiapkan hotel juga gitu untuk kita menginap 1 malam. Oh iya. Iya. Itu disediakan oleh panitianya langsung dari USU ya. Karena emang tuan rumahnya itu pada tahun kami itu Universitas Sumatera Utara. Tapi selain teman-teman internasional, ada teman-teman dari mana lagi tuh? Universitas apa aja? Kalau di kelompok kita itu ada dari Universitas Jambi, Unja, terus ITERA. Oh iya. Siapa lagi? USU satu Oh orang ya juga. USU, sudah pasti USU. Terus Dan satu lagi dari dari Malaysia itu ya?
Iya, dari Malaysia. Oh ya itu Oh sih. iya iya. Sama Winsu. Iya, juga. Winsu juga ada. Iya. Oh terus untuk periodenya nih itu 1 bulan. Iya, cuman 1 bulan doang Kak. Iya Iya, iya oke. sama Dari seperti tanggal berapa KKN. tuh kemarin? Iya. Dari tanggal 5 Agustus sampai 5 September. Oh iya, 1 bulan full ya. Iya, Betul. 1 bulan full. Nah, aku kepo nih sama kegiatan atau proker kalian selama KKN internasional nih apa aja sih? Wah, banyak banget di sana Kak. Selama tuh? 1 bulan itu seru banget sih. Pokoknya kita di sana tuh super duper happy lah gitu, ngejalanin prokernya gitu kan. Untuk yang kalau dari kelompok kita, kelompok 8 ya, itu kita punya 3 poin dari prokernya yang kita bawain dari sebelum berangkat. Itu kan udah ada, kita kan sebelum berangkat tuh udah ada kelompoknya, udah dapat kelompoknya. Jadi di situ kita nyusun apa aja sih nanti yang akan kita bawain di sana gitu prokernya, apa yang mau kita kerjain di sana gitu. Kalau dari kita itu ada 3. Yang pertama promosi, yang kedua video, yang ketiga itu agrikultur ya, agrikultur. Nah kalau aku sendiri itu jadi kita dibagi lagi di dalam kelompok itu dibagi lagi karena supaya cepat selesai Kak prokernya gitu kan, biar nggak bertele-tele juga gitu. Nah kalau aku sendiri aku bagian promosi, kalau Mikdad bagian video ya. Iya, betul. Video, Aku bagian video. sama ada teman kita di bagian agrikulturnya gitu. Nah kenapa dibagi? Karena sesuai sama temanya dari panitia itu adalah sustainable tourism Oh iya. gitu. Jadi gimana caranya supaya kita berkesinambungan sama temanya gitu. Nah karena yang kita tempatin itu desa wisata, jadi yang kita ambil prokernya itu promosi desa wisatanya supaya tetap berkelanjutan dan bisa meningkat gitu. Nah kalau untuk video gimana? Untuk video itu kan di desa kami itu kan terkenal dengan namanya Kampung Ulos, Kak. Apa tuh kampung ulos? Jadi memang di kampung kami itu, di desa kami itu banyak penenun-penenun kain ulos. Oh iya. Seperti itu. Jadi kain ulos tuh kayak kain batik aja, tapi memang digunakan khusus untuk kayak upacara-upacara ada di sana. Kan di sana tuh banyaknya suku Batak ya. Nah, di situ tuh pokoknya kain itu digunakan untuk acara-acara adat seperti itu. Nah, makanya kami tuh membuat video dokumenter tentang kain ulos ini. Bagaimana seorang anak muda juga itu bisa melestarikan kain ulos tersebut. Sehingga kami membuat video dokumenter yang berisi wawancara ke sejarawan, ke penenun muda juga. Dan banyak lainnya juga kita membuat video dokumenter dengan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Dan juga kita membuat ini Kak, kayak kaos, tapi itu ada kain ulosnya juga. Oh iya. Iya, jadi Dimodernisasi ya. betul. Jadi kain ulosnya modernisasi di kaos ataupun di tas laptop gitu, Kak. Iya, jadi tas laptopnya ada ulosnya sehingga kita sebagai generasi muda juga atau Gen Z itu dapat melestarikan kain ulos seperti itu. Wow, berarti memang tugas utamanya itu untuk membranding si desa tersebut ya, Iya. supaya maksudnya dari luar Sumatera juga bisa tahu nih ternyata ada desa wisata yang namanya tadi desa apa tuh? Lumban Suhi-Suhi. Ah, iya itu. Gitu. Nah, gimana sih kan kalian nih sekelompok sama orang dari luar pulau, dari luar negara gitu kan, luar Indonesia. Nah, itu gimana sih cara koordinasi sama teman tim gitu? Gimana sih? Aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Sebenarnya mudah karena kita dapat satu teman kelompok dari Malaysia dan teman-teman kita tuh ini banget ya, sangat hektik banget ya. Dia mereka tuh kan ada 2 orang ya kayak. Mereka tuh sangat-sangat ingin tahu gitu loh di Indonesia tuh ada apa aja gitu kan. Terus mereka juga hobi traveling ternyata. Mereka sudah pernah ke Indonesia. Jadi untuk apa ya, berinteraksi sama kita itu dia nggak kaget lah gitu. Kayak kitanya juga jadi enjoy sama mereka. Jadi kalau misalnya kita ngerjain proker gitu, mereka langsung paham dan langsung terjun ikut sama kita gitu. Jadi menurutku nggak ada masalah sih untuk berinteraksi sama mereka gitu, atau untuk berkolaborasi dengan mereka gitu. Karena masih satu rumpun juga kan Iya. ya Malaysia Betul. gitu. Jadi bahasanya nggak terlalu jauh lah ya. Oke.
Tapi ada nggak sih maksudnya kayak tantangan gitu kecil tentang itu selama kalian KKN? Kalau untuk tantangan sendiri di kelompok kita, kita kurang tahu kalau misalnya di kelompok lain. Kalau di kelompok kita itu gak ada sih kayaknya. Oh nggak ada, Karena berarti happy aja ya? happy aja di sana. Kayak misal kalau ada masalah kita langsung selesain gitu. Jadi nggak berlarut-larut gitu masalahnya. Gitu. Selama kalian KKN tuh ada ini nggak kayak culture shock gitu selama di pasti USU, ada sih. maksudnya di Sumatera Utara itu? Pasti ada sih. Apa tuh? Boleh gak Kayaknya di-spill? mau ceritain. Culture shocknya itu di sana kalau siang tuh panas banget dan kalau malam tuh dingin banget gitu, Kak. Sampai teman saya aja ada yang menggigil gitu loh, sampai nggak bisa tidur. Iya. Sampai nggak bisa tidur saking dinginnya. Gara-gara mungkin kehabisan selimut ya. Apa gitu. Jadi Rebutan selimut. iya dia jadi nggak bisa tidur gara-gara itu emang dingin banget pas malam. Terus ke subuhnya itu dingin. Seperti itu sih. Tapi kalau panasnya kayak Serang gitu atau lebih panas? Lebih panas. Lebih panas. Tapi di sana itu kering Kak. Jadi kita nggak keringetan ya. Cuman emang panas aja gitu. Sama aku boleh tambahin nggak? Boleh. Kalau culture shock di aku itu karena mungkin kita orang Jawa ya gitu, beda budaya sama orang Batak gitu. Yang kalau misalnya bicara nadanya tinggi banget gitu. Itu kadang kita suka kaget gitu karena kita mikirnya kayak marah gak sih Oh sih iya, gitu. nada bicaranya ya? Iya itu kan kita yang biasa ngomong lembut gitu kan. Iya. Karena oh ya sama di rumah Bolon itu kita tinggal di rumah Bolon. Bolon itu apa? Rumah adat suku Batak. Itu Iya. rumah Bolon. Jadi kita tuh satu atap dan satu ruangan selama 30 hari itu. Jadi agak kaget aja di situ. Kayak misalnya kita di rumah biasa sekat-sekatan atau apa gimana gitu. Yang cowok-cowok, yang cewek-cewek di sana gabung gitu. Oh, iya. Itu yang kaget sih. Iya benar. Oke, tapi ada nggak sih momen yang paling nggak bisa kalian lupain gitu selama KKN ini? Semuanya. Oh ya, tapi yang paling berkesan gitu? Kalau aku yang paling berkesan itu pertama pasti jalan-jalan ya sih. Karena itu kan kita mempromosikan desa itu, terus kemudian kita bisa nikmatin wisata yang ada di sana gitu. Nah kebetulan juga di desa kita itu banyak banget wisatanya gitu. Nah nanti teman-teman boleh dicek websitenya atau IG-nya Lumban Suhi Suhi Taruan ya. Tetap Jangan lupa promosi, dicek teman-teman. tetap promosi ya. Iya gak apa-apa. Itu tuh daerahnya deket laut atau gimana sih? Emang literally samping desanya itu Danau Toba. Oh, Jadi iya. nggak ada sekat lagi. Wow. Kita aja pernah mandi di sana gitu. Mandi di Danau Hampir Toba. tiap hari kayaknya. Iya. Main ke pantainya. Jadi sore-sore kalau misalkan emang gak ada prokar itu kita ya udah kita nyemplung aja misalkan berenang di sana. Atau main perahu kita. Ya, perahu kecil itu apa namanya? Kano. Kano. Ya. Itu juga ada di sana. Berarti sekalian healing gitu ya? Iya. Bener betul. banget. Kita buka Healing. pintu udah Danau Toba tuh, Masya Allah banget. Gila. Nah, tapi susah nggak sih koordinasi sama warga setempatnya gitu? Mungkin awal susah Kak, karena beda bahasa juga. Terus apa ya? Yang kita nggak tahu adatnya kayak gimana di sana gitu. Apakah kita harus ketok pintu atau kan kalau di sana kan mayoritas itu non Islam gitu. Kita Oh iya. gimana salamnya gitu kan. Ternyata diajarin sama teman kita per hari ini kayak gini caranya, ini kayak gini. Oh gitu. Dan untung di kelompok kita di kelompok kami juga ada orang yang memang bisa bahasa Batak juga. Oh ya. Iya, jadi kita istilahnya kalau nggak ngerti, itu Dia tadi ngomong translator apa? ya? Iya, kayak gitu. Translatornya. Alhamdulillahnya di kelompok kami emang ada beberapa orang yang ngerti. Ngerti Batak Iya. gitu. Iya. Oke. Nah nih, mungkin teman-teman ada nih yang berminat gitu ya daftar KKN internasional. Boleh dong nih spill tipsnya supaya lolos. Karena kan tadi ada wawancaranya, ada seleksi berkasnya. Boleh dong di spill. Spill. Aku dulu nih. Oke, boleh. Untuk tipsnya ya. Tipsnya itu kalian harus yang pertama jangan daftar gelombang 1. Kenapa? Kenapa emang? Soalnya jangan daftar gelombang 1 KKN tematik ya. Soalnya Oh, iya pasti di gelombang kedua gitu loh. Udah ke ini ya, Iya. udah ke pisah. Pokoknya kalian yang udah daftar gelombang 1 ya
udah gak bisa sih gitu. Ya, intinya jangan dulu daftar KKM tematik lah ya kan Oke, yang betul. terbuka. Yang itu belum KKM satu jangan tematik. daftar Iya. dulu. Oke. Nanti Terus gak daftar semua nih gimana? Oh iya. ya pokoknya kayak gitu ya teteh aja ya. Pokoknya tadi jangan daftar belum satu dulu. Terus lanjut ke sering-sering nyari info. Sering-sering nyari info tentang KKN ini. Itu bisa di IG LPPM Untirta ataupun di IG kami juga ya. Iya. Kami dari Untirta juga punya IG namanya KKN Internasional _ Untirta. Kayak kita juga bisa kalau misalkan ada info-info ya kita share ke IG tersebut. Seperti Iya. itu. Dan siapkan diri kalian aja sih. Dari tips dari Iya saya. Mungkin bisa ditambahin oleh Ya, Kak Natasha. cara mempersiapkan dirinya itu ya pertama pasti bahasa sih, karena kan internasional gabung sama mahasiswa luar gitu. Ya, yang paling utama mungkin bahasa Inggrisnya itu ditingkatin kalau misalnya emang mau daftar ya gitu. Terus selama pengalaman, karena yang diminta nanti kita berinteraksi sama masyarakat di sana yang beda kultur, yang beda bahasa, mungkin beda pandangan juga gitu. Jadi kalau bisa kita bisa menempatkan diri dengan baik gitu. Nah, yang pasti kan pengalaman itu dan komunikasinya kalau bisa yang bagus gitu. Itu aja sih mungkin yang harus dipersiapkan mau daftar KKN ini. Oke. Mungkin satu lagi deh ya. Oke. Ada nggak harapan kalian gitu buat program KKN internasional ini khususnya buat tahun berikutnya gitu? Kayak kalau dari saya harapannya ya selalu eksis lah ya untuk KKN internasional ini, apalagi untuk Untirta. Saya harap selalu eksis, selalu ada tiap tahunnya dan juga selalu menjadi yang lebih baik lah daripada tahun kita, seperti itu sih kalau pesannya. Dan juga next temanya lebih hits lagi gitu, temanya lebih hot lagi gitu yang diangkat. Karena kemarin kita temanya sustainable tourism ya. Ya mungkin nanti next itu tahun depannya lagi itu bisa memiliki tema yang wah lagi gitu. Gitu sih. Dari ke atas ya ada tambahan? Mungkin gak ada sih, kayaknya dari panitia yang sebelumnya tuh udah bagus banget. Kayak kita sangat-sangat terkesan banget ya di acara di program ini gitu. Mungkin untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi mungkin dari panitianya atau tema dan acaranya mungkin ya gitu. Iya, betul. Gitu aja sih mungkin. Oke. Terakhir nih closing statement atau pesan terakhir nih buat teman-teman mahasiswa yang pengen gabung ke KKN internasional. Boleh dong. Ya. Dari Natasha dulu. Oke, untuk teman-teman yang mau daftar KKN internasional, pokoknya terus cari-cari aja infonya, entah itu di Untirta Official atau di LPPM atau di Untirta KKN internasional gitu. Terus sama tingkatin pengalamannya gitu, dan sama ya bahasa sih pasti disiapin gitu loh. Pokoknya nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh tanya ke aku juga gitu. Kalau dari Sekalian Mikdam promosi ya Natasha ini. Oke, closing statement dari saya itu ya pokoknya jangan sampai kelewatan kesempatan ini, and do your best and good luck for the next year. Gitu aja. Nah, sayang banget nih sobat, kita udah sampai di akhir percakapan kita tentang KKN internasional. Nah, pokoknya jangan lupa terus cari-cari info tentang KKN internasional ini, dan jangan lupa tingkatkan keterampilan dan juga pengalaman kalian supaya itu bisa menambah nilai plus juga. Mungkin cukup sekian dari saya, Gowin, dan Kak Mikdad dan juga Kak Natasha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Rumasi